Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat juga. Tak lupa untuk hari ini saya sedikit ingin memberikan sharing pengetahuan mengenai status artikel kita ketika kita submit ke sebuah jurnal. Sebelumnya tapi saya akan memperkenalkan bahwa dalam sistem manajemen jurnal itu ada 3 sistem atau platform yang paling populer yang digunakan oleh jurnal-jurnal baik nasional maupun internasional. Yang untuk yang internasional umumnya menggunakan 2 sistem manajemen. Nah, ini yang pertama itu adalah editorial manager, kemudian ada Scholar One. Nah, untuk editorial manager ini banyak digunakan oleh, meskipun tidak semua, tapi banyak digunakan oleh publisher seperti Elsevier, Sage, Taylor & Francis sebagian, tapi Taylor sekarang itu terkadang dia menggunakan sistem pengelolaan sendiri dia. Jadi ada kebanyakan dia menggunakan sistem sendiri, tapi ada juga yang melalui editorial manager. Kemudian ada Scholar One. Scholar One ini dapat kita temui pada jurnal-jurnal Emerald dan Springer. Ini adalah manajemen jurnal, sistem manajemen jurnal yang juga sangat populer. Kemudian yang terakhir itu adalah Open Journal System. Nah, ini yang biasa kita temui pada jurnal-jurnal nasional kita yang terindeks SINTA. Ini adalah gambaran umum mengenai status manuskrip kita yang biasa terlihat di sistem. Jadi saya akan membagi status ini ke dalam 2 bagian. Yang pertama itu adalah proses screening awal, yang kedua itu adalah proses peer review. Nah, untuk screening awal, ini adalah proses screening awal ketika kita awal mengirimkan manuskrip kita. Jadi biasanya statusnya kalau kita sudah selesai submit itu statusnya menjadi submit to journal. Di proses ini biasanya akan dilakukan pengecekan oleh adminnya. Jadi ada admin yang bertugas untuk mengecek apakah artikel kita itu sesuai dengan template, apakah sesuai dengan atau dokumen-dokumen yang dibutuhkan itu sudah disubmit, seperti misalnya diwajibkan submit juga cover letter atau dokumen-dokumen pendukung lainnya. Kemudian setelah admin ya sudah oke, gitu. Selanjutnya statusnya akan berubah with editor, atau kalau di Scholar One itu jadi editor assignment. Nah, di sini adalah proses ini adalah ketika manuskrip kita dicek atau direview awal oleh editor. Ini adalah tahap kedua dan tahap krusial. Ketika manuskrip kita di with editor statusnya, kemudian dia berubah menjadi decision in process, maka sudah dipastikan bahwa artikel kita itu di reject. Jadi rejection dari editor. Nah, untuk penolakan awal ini ada tiga keputusan yang biasanya dapat kita peroleh. Bisa complete reject. Complete reject artinya artikel kita memang di reject secara full. Yang kedua, kita juga bisa diberikan keputusan oleh editor untuk ditransfer ke jurnal lain. Nah, untuk yang keputusan transfer ini biasanya editor itu menganggap bahwa artikel kita itu sudah lumayan baik, cuma skopnya tidak sesuai dengan jurnal yang mereka kelola, sehingga mereka menyarankan untuk ditransfer ke jurnal lain. Setelah ini biasanya setelah keputusannya adalah transfer, biasanya kita akan dihubungi oleh tim atau staff transfernya akan memberikan kita beberapa opsi jurnal yang bisa kita pilih, kira-kira mana yang akan kita pilih dari beberapa jurnal yang mereka berikan gitu. Fase kedua adalah ketika status kita berada di posisi with editor, kemudian berubah menjadi statusnya reviewer selection atau reviewer signed gitu. Jadi ini artinya secara umum editornya sudah setuju dan memutuskan untuk melanjutkan
artikel kita ke proses peer review. Nah, di sini berarti kita sudah mendapatkan lampu hijau untuk apa? Untuk proses lanjutannya. Nanti setelah peer review biasanya setelah reviewer itu dipilih, dikirimkan, dan ketika reviewer sudah setuju untuk mereview, maka statusnya akan berubah menjadi under review. Nah, under review ini berarti statusnya dalam proses review oleh external reviewer. Nah, dalam proses ini berikutnya artikel kita akan berubah menjadi required review complete. Ini artinya proses review sudah selesai. Misalnya editor mengirimkan ke 2 atau 3 reviewer. Kalau require review complete ini berarti 3 atau 2 reviewer yang ditugaskan untuk mereview itu sudah selesai dengan pekerjaan mereka. Nah, habis ini barulah masuk ke decision in process. Decision in process ini adalah proses kembali ke editor. Dia akan memeriksa catatan yang diberikan atau rekomendasi yang diberikan oleh reviewer yang ditugaskan itu. Nah, di sini nanti keputusannya itu setelah decision prosesnya bisa keputusannya revisi atau complete reject. Jadi bisa juga keputusan, rata-rata keputusannya akan revisi. Umumnya yang terjadi di jurnal-jurnal publisher besar itu, kita pertama itu akan mendapatkan keputusan major revision. Kemudian akan berubah statusnya kalau editornya puas dengan hasil revisi kita, maka akan berubah statusnya menjadi minor revision. Mungkin teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya mengenai pengalaman saya publish di Emerald. Di situ saya jelaskan proses mulai dari submit sampai dengan online-nya. Nanti setelah revisi baru kembali ke decision in process, barulah nanti dia mengambil keputusan final apakah ini di accept atau di reject. Lalu berapa lama semua proses ini akan kita lalui? Nah, dalam pengalaman saya untuk proses submitted to jurnal ini biasanya kita peroleh langsung 2 atau 3 hari setelah artikel kita itu disubmit gitu. Jadi setelah artikel disubmit, maka kita akan memperoleh status ini. Ada juga status antara, biasanya kalau submitted to jurnal itu dia belum memiliki nomor ID. Nanti setelah penugasan editor barulah kita diberikan nomor ID. Jadi ini biasanya 2 sampai 3 hari. Nah, di with editor ini waktunya kadang-kadang bisa 1 minggu, kadang-kadang sampai 4 minggu. Jadi 1 sampai 4 minggu untuk keputusan awalnya apakah dilanjutkan ke proses review ataukah di reject gitu. Jadi biasanya 1 sampai 4 minggu di editor. Nah, berikutnya proses review. Berapa lama proses under review? Untuk under review ini sebetulnya setiap jurnal itu saya juga pengalaman mereview di beberapa jurnal. Kemudian biasanya kita diberikan editor itu waktu 4 minggu untuk proses review. Jadi kita bisa prediksi bahwa dari proses reviewer selection sampai dengan under review ini biasanya 4 sampai 6 minggu. Bisa juga sampai 8 minggu. Kemudian review complete ini sama, ini adalah proses reviewnya berarti 6 sampai 8 minggu. Kemudian decision in process. Kemudian baru masuk fase revisi. Nah, untuk fase revisi ini sendiri penulis biasanya diberikan waktu 4 minggu oleh editor untuk merevisi. Jika kita sebagai penulis menganggap bahwa waktu yang diberikan itu terlalu pendek, maka kita bisa mengajukan perpanjangan. Perpanjangan artinya kita meminta kepada editor untuk diberikan tambahan waktu untuk merevisi, terutama kalau major revisionnya itu lumayan banyak yang harus kita perbaiki. Itu kontak saja editornya. Saya juga pernah seperti itu. Jadi saya minta tambahan 4 minggu lagi, jadi total 8 minggu untuk merevisi karena lumayan banyak yang harus direvisi dan editornya akan setuju. Nanti status manuskrip kita itu waiting, jadi waiting untuk revisi, dan itu setelah kita submit revisi barulah diproses oleh editor. Ini saya berikan gambaran lebih jelas mengenai estimasi waktunya. Nah, untuk screening awal itu sampai dengan
rejection di tahap awal itu biasanya 4 sampai 8 minggu, tapi ada juga kadang-kadang yang 5 hari atau seminggu juga sudah bisa di reject. Kayak di jurnal-jurnal Elsevier itu biasanya sangat cepat mereka mereject, ada yang 5 hari udah rejection gitu, atau seminggu juga udah rejection. Tapi ini adalah gambaran waktu umum saja yang saya berikan, jadi 4 sampai 8 minggu. Kemudian peer review juga 4 sampai 8 minggu sampai dengan decision process. Apakah minor, major revision gitu. Jadi kalau di jurnal itu rata-rata jarang kita langsung dapat keputusan accept itu, hampir ada mungkin, tapi mungkin itu sangat jarang sekali, kasus langka gitu. Biasanya statusnya kalau nggak minor, major, dan paling sering itu adalah major. Terkadang saya pernah mendapatkan status major revision, padahal itu catatannya cuma sedikit gitu, catatannya cuma 3 atau 4 catatan gitu, tapi tetap statusnya itu major revision. Dan status kedua menjadi minor, kemudian diminta untuk mengganti sedikit sekali itu. Saya nggak tahu, mungkin mereka di awal itu tetap memberikan status major, kemudian setelah kita revisi barulah pindah statusnya menjadi minor, habis itu baru accept. Kalau major revision misalnya banyak sekali catatan, nah itu biasanya hasil revisi kita itu akan dikembalikan ke reviewer. Nah itu yang major yang seperti itu yang nanti akan lama sekali prosesnya gitu, karena nanti mereka akan mengirimkan reviewer dan menambah waktu 4 minggu lagi. Jadi di sini 4 sampai 8 minggu, di sini juga 4 sampai 8 minggu, kita bulatkan 2 bulan, revisi 1 bulan, jadi 5 bulan, kemudian decision prosesnya accept atau reject 4 minggu. Dengan catatan ini adalah hasil revisi kita, catatan dari reviewer itu tidak terlalu banyak, ini adalah 4 minggu. Tapi kalau seandainya catatan reviewernya itu banyak sekali, ini bisa 8 minggu untuk decision akhirnya. Karena itu editor akan mengirimkan hasil revisi kita kembali ke reviewer, dan reviewer akan memeriksa ulang, jadi masuk ke review tahap kedua. Kalau sudah accept, maka akan dilakukan proses proofread. Nah di proofread ini sendiri ada berbeda-beda antar jurnal. Kalau di Emerald itu dia standarnya 45 hari proses proofread. Nah jadi tim mereka akan memproof artikel kita untuk siap online. Tapi kalau di Elsevier lebih cepat, 2 minggu sudah selesai, barulah masuk ke proses online. Makanya waktunya yang dibutuhkan itu sekitar 2 sampai 6 minggu tergantung penerbitnya. Jadi totalnya kalau di sini kita hitung 2 bulan, 1 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7, 8 bulan sudah online. Jadi prosesnya itu 8 bulan sebetulnya waktu standarnya untuk online. Demikian video singkat ini, semoga bermanfaat. Kalau ada yang ingin bertanya boleh ketik di kolom komentar atau langsung mengontak saya. Tetap sehat, tetap semangat menulis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.